Kota yang begitu tenang tiba-tiba muncul suara. Sebuah pesawat muncul di jalan. Dan datang di tempat perbelanjaan. Troli kecil pun ditabrak. Dan tangga diturunkan. Turun seorang wanita. Tanpa melihat sekitar. Ia menembak pintu kaca supermarket. Kemudian masuk ke dalam. Kaca pintu sudah pecah. Apa alasan wanita ini berbuat seperti ini? Ternyata suatu virus menyebar di seluruh dunia. Orang yang tertular, maka akan hilang. Phil dan Carol adalah orang yang tersisa. Di dunia yang tidak ada hukumnya. Mereka melewati keseharian-hariannya. Mencari rumah mewah baru. Kemudian pindah ke tempat yang lain. Mandi di alkohol. Berenang di kolam renang mewah. Barang di supermarket juga diambil sepuasnya. Tidak senang dengan hal itu. Mereka akan meledakannya. Bermain bersama. Keduanya hidup tanpa aturan. Kemudian ia menulis sesuatu di papan. Semakin banyak orang yang tersisa melihatnya, dan kumpul bersama. Pria terakhir. Langsung menjadi kelompok pria terakhir. Kemudian penampilan Phil terlalu aneh. Kemudian dikeluarkan dari taman. Untungnya Carol bersedia untuk pergi bersamanya. Dan menjadi dunia milik berdua. Pesawat tempur yang di dalamnya ada berbagai tombol. Phil yang sama sekali tidak mengerti asal menekannya. Sehingga sayapnya asal bergerak. Ini masih belum apa-apa. Setelah itu ia mengeluarkan bom aneh. Kemudian, bom itu terjatuh ke bawah. Phil yang melihatnya langsung terdiam. Ia mendorong gas dan pergi perlahan-lahan. Mereka menghentikan pesawat di depan Istana Putih. Dan di dalam istana bermain dengan seenaknya. Bila presiden masih hidup, pasti akan marah hingga muntah darah. Di malam hari Phil akan berpura-pura membuka suatu pengumuman. Kemudian memberitahukan informasi kepada pengacara. Sebelum bertemu dengan Carol, ia mengandalkan menjelaskan hal kepada si bola. Phil ingin hidup di istana. Carol merasa tidak ada suasana seperti di rumah. Ia ingin tinggal bersama dengan orang lain yang terselamatkan. Tapi sekarang mereka benci hingga ingin membunuh Phil. Ini adalah satu-satunya wanita dan pria yang tersisa di dunia. Hubungan keduanya canggung. Kemudian Carol membuka sabuk pengaman dan masuk ke belakang. Phil membelokkan arahnya. Dan hanya terdengar suatu suara. Kemudian Carol marah. Phil datang ke pom bensin. Dan tidak menyadari Carol pergi. Ia datang ke pasar untuk memilih baju. Phil setelah mengisi solar ia pun pergi. Carol yang melihat Phil pergi berteriak mengejarnya. Tapi mobil semakin jauh. Carol mengeluarkan pistol dan menembaknya. Tapi suara musik Phil terlalu besar sehingga ia tidak mendengarnya. Hingga di malam hari, Phil akhirnya berbicara dengan Carol. Tapi tidak ada respon, ia pun memeriksa mobil. Baru menyadari Carol tidak ada di mobil. Ia segera kembali untuk mencari. Ia pergi ke pom bensin untuk mencarinya. Ia mencari selama 2 hari. Tapi tidak menemukan Carol. Ia yang putus asa membuka buku diari Carol. Menyadari gambar taman keluarga teman-teman. Ia menebak Carol pasti sangat merindukan tempat tersebut. Kemudian menyetir ke sana. Karena takut diusir oleh penghuni lain, ia diam-diam memeriksa. Tapi di depannya, membuat ia terdiam. Rumah yang ia tinggal sekarang sudah terbakar. Dan Carol tidak ada di sini. Melihat rel kereta api di sekitarnya, ia tiba-tiba memiliki perhatian lain. Carol berada di samping pom bensin. Tidak kemana-mana, tapi Phil mencari pom bensin yang salah. Beberapa hari ini, Carol menggunakan pistol cahaya untuk memberikan sinyal. Tapi beberapa hari ini, api itu mengenai balonnya dan terbakar. Carol pun putus asa. Namun, keesokan paginya, ia terbangun karena suara kereta api. Kemudian lari melihatnya. Setelah melihatnya, ternyata, di kereta api penuh tulisan, yang menunjukkan arah. Pria satu-satunya di dunia, meninggalkan wanita satu-satunya di dunia. Ia menggunakan berbagai cara, dan berteriak. Ternyata bolanya, pada akhirnya menabrak pohon. Phil merasa depresi. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah Carol yang melihat informasi di kereta api. Dan menemuinya. Mereka yang bertemu pun saling senang dan mulai bersama. Kemudian mereka kembali ke rumah. Dan melihat semuanya. Phil mengatakan pasti ada yang membakarnya. Untungnya di sebelahnya adalah rumah yang pernah ditinggali Carol. Phil melihat surat yang ditinggalkan mereka kepada Carol. Di atas tertulis alamat baru mereka. Mereka mengajak Carol untuk tinggal bersama. Tapi bila Phil muncul, maka tidak akan aman. Phil pun memberitahukannya kepada Carol. Dan mengatakan akan mengantarnya ke sana. Carol khawatir dengan keamanan Phil dan tidak ingin pergi. Phil dan Carol pun mabuk.
dan tetap ingin mengantarnya pergi. Kelihatannya percintaan membuang pria jahat ini menjadi berubah. Berdasarkan alamatnya, mereka menemui keluarga lainnya. Carol memutuskan untuk berbaur dengan mereka dulu. Kemudian menanyai bagaimana pandangan mereka terhadap Phil. Di malam hari, Carol mengatakan semuanya. Phil sudah berubah. Ia mengorbankan dirinya ke bahaya. Dan menemaninya itu adalah suatu bukti. Setelah semuanya mendengarnya, memutuskan untuk memberikan satu kesempatan lagi kepada Phil. Namun di saat itu, Phil muncul dan membawa pistol. Sebenarnya, ia hanya ingin meminta maaf kepada semuanya. Meski tidak ada hukum, tapi ia menyampaikan isi hatinya. Saat itu Carol pun mengatakan, semuanya sebenarnya ingin memaafkanmu. Alhasil, mereka dikunci oleh semua orang. Ini adalah series kedua. Dibandingkan dengan series pertama, ketertarikan jelas berkurang banyak. Teman-teman yang suka boleh coba ditonton.